Generasi milenial sangat berpeluang untuk tampil dalam kancah politik praktis, hanya saja di Aceh masih berbenturan dengan Kanun Aceh yang hanya bisa diikutsertakan pada usia 30 tahun ke atas, sehingga hanya bisa berperan sebatas pendukung. Generasi milenial menjadi penentu masa depan bangsa, namun masih banyak kaum milenial yang juga tidak terlalu peduli dengan politik praktis, akibat dari budaya praktek kecurangan ataupun hal lain yang sering ditemukan dalam dunia perpolitikan. Bahkan generasi milenial cenderung sering dilibatkan dalam praktek kampanye gelap para pihak elit politik, sehingga membuat kebanyakan generasi milenial sering abai dan tidak mau ambil peran pada pesta demokrasi saat ini. Hanya beberapa saja golongan milenial yang mau aktif dalam politik langsung, sehingga banyak dari mereka ingin terlibat maju dalam pilkada nanti. Dr. Effendi Hasan mengatakan generasi milenial harus menjadi penentu pembangunan bangsa ke depan, sehingga banyak hal yang harus dilakukan dan melibatkan generasi milenial. Jadi saya pikir ini menjadi catatan penting, ya, jadi catatan penting bagi KIP, ya, penyelenggara pilkada, untuk membuat pilkada itu menarik, ya, menarik dan terutama dari kaum milenial untuk mereka berpartisipasi. Karena saya pikir inilah peran, ya, inilah peran milenial untuk membuktikan bahwa mereka lah penentu suara sebenarnya. Dr. M. Akmal mengatakan amandemen Undang-Undang Dasar terkait pemilu masih perlu direvisi. Bahkan sistem pemilu hari ini masih banyak kekurangan dan berpotensi menjadi kecurangan. Sehingga sistem pemilu seperti era Orde Lama malah lebih bagus karena calon terbaik akan dipilih oleh partai. Saya pikir ini kesempatan untuk pemilu ke depan. Ya. Ini kondisi sudah berapa kali pemilu itu meracuni rakyat. Kita harus jujur, ya. Kita kan saya kan kampus itu kan melihat apa adanya, nggak ada kepentingan saya di situ, nggak ada kepentingan. Jadi lakukan rekrutmen politik untuk legislatif yang kuat, DPR kita kuat. Dari situlah lahir pemimpin kita eksekutif. Jadi mereka pilih langsung secara musyawarah di DPR. Dan itu harus ada sistem baru, sistem pemilu yang baru. Sistem pemilu yang baru itu ya rubah undang-undang dulu. Amsal mengatakan posisi generasi milenial di Aceh saat ini masih berbenturan kanun, sehingga yang muda masih dibatasi untuk tampil langsung menjadi calon. Padahal kenyataannya masih banyak anak muda yang aktif dan ingin terjun langsung dalam dunia politik praktis. Kenapa? Undang-undang UPA kita mengatur bahwasanya umur untuk pencalonan sebagai pimpinan daerah maupun di level gubernur itu harus 30 tahun minimal. Nah, sedangkan di Undang-Undang Nasional itu 25 tahun. Seharusnya ke depan mungkin hal tersebut bisa dirubah sehingga teman-teman milenial bukan hanya maju di pilkada, bukan hanya maju di legislatif, tapi juga bisa di level eksekutif untuk memimpin negeri. Kita lihat di Indonesia udah banyak pemimpin-pemimpin muda yang terpilih. Setidaknya untuk pilkada ke depan banyak hal yang harus dibenahi untuk menuju demokrasi yang seutuhnya dan bisa membuat generasi milenial menjadi penerus bangsa yang lebih baik. Dari Banda Aceh, Topan Mustafa, iNews melaporkan.